Ustadz, bagaimana kalau saya melakukannya zaman dulu, Pak? Misalkan melakukan zaman dulu, gosopnya jangan dulu, zaman SMP atau zaman SMA, zaman kuliah, belum dapat kiriman, ke warung makan, ya makan nasi sama apa? Mendoan, sama ayam, bilangnya Bu, makan nasi sayur mendoan. Padahal apa? Ngambilnya ayam, oh ya sudah 3.500. Padahal kalau ayam berapa? 10.000. Atau makan mendoan 5, ngomongnya 1, namanya darmaji, dahar 5 maturi siji. Bagaimana darmaji itu? Golim Bapak sekalian itu. Kapan kita ingat? Segera. Kita ingat segera. Bagaimana kalau andikan ternyata ibu kantin dulu sudah meninggal, kita datang ke SMK kita zaman dahulu, dicari kantin mana, kantin nomor 3 itu, punya ibu ini. Waduh, sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Gimana antum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Gimana cara bertobatnya? Maka para ulama mengatakan, jika kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita datangi ahli warisnya. Ternyata ahli warisnya enggak tahu kemana, sudah pindah Kalimantan semua. Enggak tahu di hutan mana mereka tinggal. Sudah kata para ulama, kita niatkan bersedekah sejumlah uang yang dulu kita ambil di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan untuk orang tersebut. Pak Ustadz, dulu gosoknya 30 tahun yang lalu. Berapa itu? Cuman 50 perak. 50 perak sekarang? Tidak, kata para ulama, itu dikiaskan, dihitung. Kalau dulu kira-kira misalkan 50 rupiah, sekarang berapa? Lah itu dikiaskan. Ya enak, dulu gosoknya 10 juta. Ya, 10 juta, atau misalkan 1 juta zaman dulu, sekarang kecil. Dulu 1 juta dapat rumah. Sekarang 1 juta untuk jajan-jajan nggak cukup. Anak kuliah sebulan nggak cukup itu ya, Masya Allah. Nah itu ya, makanya apa ukurannya kata para ulama? Dengan ukuran emas. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun harga emas itu selalu stabil. Antum lihat coba, ya sekarang harga padi 1 kintal misalkan 500, emas berapa? 500 sekitar kan? Itu coba mirip terus, mirip setiap tahunnya. Seorang muslim itu hendaklah dia berhati-hati. Tidaklah dia memasukkan dalam perutnya melainkan perkara-perkara yang jelas-jelas kehalalannya. Kenapa Bapak sekalian? Konsekuensinya berat. Seorang yang makan dengan benda haram, contohnya tadi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah dengar dan tidak Allah kabulkan. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajula yudilu safar ash'ata akhbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi wa mat'amu haram wa malbasu haram wa ghuriya bil haram fa anna yustajabu lahu." Rasul mengatakan, ada seorang yang dia melakukan perjalanan yang sangat jauh, ya rambutnya acak-acakan, kemudian pakaiannya lusuh tidak karuan, dia mengangkat kedua tangannya ya rabbi ya rabbi, wa ya rabbu ya rabbu, sedangkan makanan yang dimakan haram, minuman yang diminum haram, dan pakaiannya pun haram, anggota tubuhnya tumbuh dengan perkara yang haram. Apa kata Rasul? Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin Allah kabulkan permintaan dia? Bagaimana mungkin, kata Rasul? Menunjukkan apa? Perkara yang sangat kecil kemungkinan, bahkan mustahil Allah akan kabulkan doanya orang-orang yang memakan dengan perkara yang Allah haramkan. Ya, maka Masya Allah sekalian, saya sering sekali ingatkan di sini, seorang muslim itu jangan pernah yang terpikir bagaimana kita banyak harta, jangan. Tapi yang terpikir bagaimana keberkahan pada harta itu. Kenapa? Harta yang berkah itu walaupun sedikit jumlahnya, tetapi banyak manfaatnya, banyak kegunaannya. Ya. Dan kita melihat ada sebagian orang dari sisi penghasilan bulanan luar biasa. Kita saja bergedek-gedek, sebulan gaji segitu, hidup di kampung, harusnya apa dia? Luar biasa. Satu kampung setiap bulan dikasih makan pun pantas. Tapi ketika harta yang dia dapatkan bukan dari cara yang berkah, maka sangat sedikit kemanfaatan, bahkan nyaris tidak ada manfaat sama sekali. Maka seharusnya setiap muslim ini memiliki semangat dalam berusaha, bagaimana kita mendapatkan keberkahan di dalam kita berusaha.